Yang pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 20 sendok makan tepung ketan atau setara dengan 200 gram. Tambahkan 3 sendok makan tepung maizena, 4 sendok makan gula pasir. Tuangkan 300 ml susu cair warna coklat. Ini aku mau bikin mochi rasa coklat, jadi aku pakainya susu cair rasa coklat. Lalu aduk rata. Setelah semua tercampur rata, tambahkan 3 sendok makan minyak. Setelah itu ini kita aduk rata kembali sampai tercampur rata. Bisa juga ditambahkan perisa coklat ya teman-teman, nih aku enggak. Lalu kita panaskan kukusan, kemudian adonan mochinya ini kita kukus sampai matang. Kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman. Kalau adonan mochinya sudah matang, ini kita tunggu sampai hangat atau sampai dingin aja. Lalu siapkan lembar kerja. Kita kasih tepung maizena atau tepung ketan yang sudah disangrai. Ini aku pakai tepung ketan yang udah disangrai. Kemudian ini adonan mochinya udah agak hangat ya teman-teman, hangat-hangat kuku. Lalu ini kita tuangkan ke dalam lembar kerja. Memang agak sedikit lengket, tapi nanti nggak akan lengket karena di sini kita menggunakan tepung yang sudah disangrai. Kalian juga bisa menggunakan tepung maizena kalau tidak ada tepung ketan ya teman-teman. Jadi tepung maizenanya disangrai, tambahkan sedikit vanili bubuk. Nah seperti ini, nih kita uleni sampai adonannya itu menjadi kalis ataupun sudah lentur ya teman-teman. Nah seperti ini adonannya sudah agak lentur. Kalau sudah agak lentur adonan mochinya, tinggal kita membentuk. Selanjutnya ambil sedikit adonan mochinya, kalian bisa timbang karena di sini aku tidak ada timbangan, jadi aku ambil setakaran aja. Nih aku mau buat yang ekonomis, jadi aku buat ukuran yang agak kecil. Kemudian adonan mochinya ini kita pipihkan seperti ini. Gunakan sarung tangan agar tidak lengket ya, sarung tangan plastik. Lalu ini kita isi dengan coklat. Coklatnya aku pakai coklat filling atau selai coklat kalau tidak ada ya teman-teman. Seperti ini tinggal kita rapatkan aja. Untuk selai coklatnya ini aku beli dengan harga Rp5.000 aja di toko frozen. Lalu kalau sudah dibulat-bulatkan, ini aku kasih tepung lagi ya. Seperti ini. Nah kalau sudah bentuknya bulat seperti ini, masukkan di paper cup coklat kayak begini ya. Ini aku paper cupnya pakai ukuran yang kecil yang untuk nastar. Ini aku ulangi lagi. Jadi kita ambil adonan mochinya sedikit aja. Lalu kita pipihkan seperti ini. Jangan lupa dibaluri ke tepung yang sudah disangrai. Kasih isian coklatnya. Ini aku pakai selai atau coklat filling juga nggak apa-apa. Lalu kita bulatkan seperti ini. Jangan isiannya tuh pakai glaze ya teman-teman, karena nanti dia itu agak cair gitu, agak susah dibulatinnya. Nah setelah dibulatin, kemudian ini aku taruh di paper cup yang untuk nastar paper cupnya, jadi yang ukuran paling kecil seperti ini. Ini udah siap jual dan tinggal kita kemas. Hasilnya seperti ini mochinya. Jadi satu resep ini menghasilkan 55 mochi yang ukurannya kecil. Kemudian siapkan mika ukuran yang paling kecil. Satu mika ini aku isi dengan 2 pieces mochi seperti ini teman-teman ya. Nah untuk atasnya ini masih ada sisa nih, masih ada sisa, jadi aku packing sebagian aja. Selanjutnya atasnya aku kasih bubuk coklat. Ini coklatnya juga coklat yang manis ya teman-teman. Bubuk coklatnya aku beli dengan harga Rp5.000 di toko frozen food seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan coklatos. Dan ini bagian mochi yang besar seperti ini. Ini bisa kita jual yang ukuran besar ini harganya itu 3.000 atau disesuaikan aja ya. Lalu kita rapatkan menggunakan staples. Nah untuk yang ukuran kecil ini bisa juga kita jual dengan harga 3.000 atau Rp4.000, disesuaikan aja dengan harga modal masing-masing karena satu mochi ini isinya 2 satu mikanya. Jadi aku buat ukurannya kecil, ekonomis banget. Ini rasanya enak, chewy banget ya, dalamnya lembut. Misalnya nggak habis jualannya teman-teman, bisa ditaruh di kulkas lagi. Jangan taruh di freezer.
kulitnya tidak akan mengeras, hanya isian coklatnya saja yang agak sedikit mengeras, tapi didiamkan di suhu ruang lagi juga nanti coklatnya empuk ya teman-teman. Karena aku pakai selai coklat, jadi coklatnya itu nggak terlalu mengeras banget. Sampai di sini dulu ide jualan dari Dapur Ibu Acep. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih dan sukses selalu.